Kita yang pintar ngaji belum tentu bisa meninggal sedang ngaji. Kita ahli masjid belum tentu bisa meninggal di masjid. Kita yang ahli sholat belum tentu bisa meninggal sedang sholat. Kita yang ahli infak sedekah belum tentu bisa meninggal lagi sedekah. Kita yang ahli saum belum tentu bisa meninggal lagi saum. Subhanallah. Hadirin, dan yang ketiga, ini yang paling indah yang saya membuat ngiri. Seorang merebut masjid, tidak punya apa-apa, ilmunya sangat terbatas, pengetahuannya sangat terbatas. Secara kasat manusia dipandang sebelah mata, cuma tukang ngepel masjid. Dia meninggal hari Selasa kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin, ikhwatul iman, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat kita kali ini menjadi penghapus, menjadi kafarah semua dosa-dosa kita selama satu Jumat yang lalu. Sholawat serta salam semoga tetap berlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, sampai kita semua yang insyaallah senantiasa istiqomah di jalannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ucapan sahabat, ini namanya hadis asar, tidak diucapkan dan tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi diucapkan dan dilakukan oleh para sahabat, dan Rasulullah mendiamkannya. Wa kafa bil mauti mau'idah, cukuplah dengan kematian itu menjadi pelajaran yang sangat besar buat kita. Kematian diem,
1000 bahasa, tidak berbicara, tidak ngomong, tidak berbuat apa-apa, tapi dengan kematian itu menjadi pelajaran yang sangat luar biasa. Perihal kematian itu ada 3. Yang pertama ada namanya khobarul yakin, informasi yang meyakinkan, yang datangnya dari Al-Quranul Karim. Dan ini wajib semua manusia meyakininya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ini khabarul yakin. Yang kedua ada namanya ainul yakin. Kita langsung melihat, menyaksikan, mendengar orang yang mati. Kita memandikannya, kita mensolatinya, kita mengantarkan ke kuburan, dan kita menyaksikan bagaimana mayit itu dimasukkan ke liang lahat, ditutup dengan kayu, diinjak-injak, tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang pasti akan seperti itu, termasuk kita. Ainul yakin, langsung menyaksikan. Dan hadirin rahimahullah, tidak selesai sampai di situ. Yang harus kita yakini, memberikan pelajaran buat kita. Setelah dikubur itu tidak selesai permasalahan. Kematian adalah bukan ujung permasalahan, tapi kematian adalah awal dari permasalahan dan awal menentukan kehidupan yang abadi. Pintunya adalah kematian. Semua perbuatan kita, semua amal kita, semua perkataan kita, pergerakan kita, langkah kita akan dipertanggungjawabkan di kubur yang sempit ini. Tidak akan ada yang menolong, tidak akan ada yang membantu kecuali amal soleh. Hadirin rahimahullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran juga menginformasikan kepada kita, dan kita juga menyaksikan dengan mata sendiri, bahwa ketika kematian itu datang, tidak tahu tempat, tidak tahu waktu, tidak tahu anak kecil, orang dewasa, orang tua, tidak mengenal yang sehat, tidak mengenal yang sakit. Tidak bisa ditunda dan tidak bisa diakhiri, walaupun 1 detik. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika malaikat maut datang, tidak bisa diawalkan ataupun diakhirkan, walaupun 1 detik. Hadirin rahimahullah, 1 pekan ini teman saya pribadi meninggal 3 orang tanpa sakit. Yang pertama, dia ke bengkel, meninggal di bengkel motor di Bali.
Yang kedua, seorang guru habis bagi rapot, pulang ke rumah tiba-tiba meninggal. Dan yang ketiga, ini yang paling indah, yang saya membuat ngiri. Seorang merebut masjid, tidak punya apa-apa, ilmunya sangat terbatas, pengetahuannya sangat terbatas. Secara kasat manusia dipandang sebelah mata, cuma tukang ngepel masjid. Dia meninggal hari Selasa kemarin, maghrib sholat berjamaah, lanjut taklim sampai isya. Isya sholat berjamaah, di rakaat pertama beliau meninggal dunia. Subhanallah, meninggal dalam keadaan sholat. Ini yang membuat ngiri semua orang. Kita yang pintar ngaji belum tentu bisa meninggal sedang ngaji. Kita ahli masjid belum tentu bisa meninggal di masjid. Kita yang ahli sholat belum tentu bisa meninggal sedang sholat. Kita yang ahli infak sedekah belum tentu bisa meninggal lagi sedekah. Kita yang ahli saum belum tentu bisa meninggal lagi saum. Subhanallah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian benar-benar membuat kaget semua orang. Hadirin ikhwatu iman sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang sayang kepada kita, Allah yang cinta kepada umatnya, senantiasa mengingatkan kepada kita, senantiasa mengingatkan kepada umat muslim melalui Al-Quran, melalui Rasulullah, melalui ustaz-ustaz, melalui kiai-kiai, agar kita mempersiapkan diri kita, agar kita siap siaga untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi kuburan, untuk menghadapi hari akhirat. Hadirin rahimakumullah, bagi semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada penyesalan yang teramat besar, dan ini penyesalannya tidak bisa diulang, tidak bisa kembali, yaitu ketika menjelang sakaratul maut. Dia ingin kembali ke dunia, dia ingin kembali sehat, dia ingin kembali bisa beraktivitas, ingin kembalinya ke dunia bukan karena mau kerja, bukan karena kurang uang, bukan karena anak-anak belum selesai sekolah, belum nikah, bukan karena punya rumah, bukan. Tapi ingin ke dunia cuma satu hal, ingin memperbaiki diri, ingin menjadi orang soleh, ingin menjadi orang baik, ingin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, beri aku kesempatan untuk sehat kembali ke dunia. Aku akan infakkan semua harta kekayaan di jalan-Mu ya Allah. Aku akan sedekah sebanyak mungkin. Aku menyesal.
Aku nyesel. Kemarin lagi sehat, lagi punya kesempatan, lagi punya uang, tidak sedekah. Sedekahku kurang banyak ya Allah. Beri aku kesempatan, aku mau sedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku mau jadi orang baik. Aku mau jadi orang soleh. Aku mau jadi orang taat. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kesempatan itu sudah tidak ada. Kesempatan itu sudah habis. Makanya hadirin rahimakumullah, sebelum kejadian itu, sebelum menyesal, Allah terlebih dahulu mengingatkan di awal ayatnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Kalau mau infak, kalau mau sedekah, sekarang. Kalau mau jadi orang soleh, sekarang, saat ini. Jangan menunda sakaratul maut. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi kita diberi kesempatan, diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita gunakan kesempatan, nikmat, dan semua yang Allah beri kepada kita itu hanya untuk berbuat baik, hanya untuk taat, tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk mensucikan diri, lapangkan dada. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan sesama manusia. Yang ada adalah kebaikan, kebaikan di antara sesama manusia. Sehingga kita menjadi orang baik di hadapan Allah, menjadi orang baik di mata manusia, dan insya Allah kita akan diwafatkan, akan mengakhiri hidup ini dengan kebaikan, dengan husnul khotimah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minkum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.